Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Pagi anak-anak, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 7 subtema 3 tanaman di sekitarku dalam pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, serta selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan merawat tanaman di sekolah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar dan dapat menulis ungkapan pujian dengan tepat. Dengan menggunakan latihan soal yang ada di buku, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal menggunakan benda konkret dengan benar. Dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dan dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan benar. Nah, sekarang kalian amati ya. Cermati gambar berikut dengan seksama. Nah, ini ada Ibu Dayu dan Dayu sedang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan ya. Ibu Dayu dan Dayu sedang menata tanamannya ya dengan rapi ya. Lihat, ada yang disusun berdasarkan besar kecilnya, ini berdasarkan yang besar, ini berdasarkan jenis tanamannya yang sama, ada yang digantung dan ada yang diletakkan di lantai, ada yang letakkan di papan ya, di atas papan ini. Terlihat rapi tidak anak-anak? Ya, terlihat sangat rapi. Mereka menanam sayuran di dalam pot ya. Ini sayur-sayuran ini sepertinya ada buah tomat, ada sawi dan lain-lain ya. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu Dayu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu Dayu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat ya. Nah, jadi di sini Ibu Dayu menyusun pot dengan rapi ya. Ada yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga yang digantung ya. Ini setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayurannya loh. Jadi sayurannya tumbuh subur dan hijau ya. Jadi suasana rumahnya menjadi indah ya. Dan hasil tanaman sayurnya juga bermanfaat. Ibu Dayu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun loh. Nah, perhatikan kembali bacaan tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu Dayu dan Dayu merawat tanaman sayuran? Nah, kalian bisa mengisi dari teks bacaan yang tadi telah kalian baca ya. Jadi
Ibu dan Dayu merawat tanamannya setiap hari ya, dan menyusun tanamannya dengan rapi ya. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Disusun misalkan berdasarkan tanamannya, berdasarkan besar kecilnya pot, atau berdasarkan warna, atau disusun ada yang digantung. Tadi tanaman mereka bagaimana? Cara mereka mengatur tanaman yang Ibu Dayu dan Dayu lakukan tadi, ayo anak-anak. Iya, dengan cara digantung, diletakkan di rak-rak ya. Nah, kalian bisa baca lagi teks yang tadi, bisa kalian diisi ya, bagaimana cara mereka mengatur tanamannya ya. Kalau ini apa saja dilakukan oleh Ibu Dayu dan untuk merawat tanamannya. Dan mereka merawat tanamannya dengan ya memberi pupuk, menyiram dan sebagainya ya. Nah, kalian bisa dari teks yang tadi telah kita baca. Kita lanjut ya. Perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buatlah laporan hasil kerjamu pada tempat berikut. Nah, kamu bisa tulis hasilnya ya. Bu Guru akan memberikan contohnya. Saya dan kakak menyusun tanaman dengan membariskannya di teras rumah. Kami menyusun pot berdasarkan jenis tanaman dan dari besar kecilnya pot. Kami susun dengan pot yang paling besar terlebih dahulu. Terlihat susunan pot sangat rapi sekali. Ibu dan ayah memuji pekerjaan kami dalam menata pot. Nah, ini Bu Guru kasih contoh ya seperti ini. Jika kalian mempunyai pengalaman dalam merawat tanaman di rumah, agar indah kalian bisa menuliskannya di sini ya. Ini contoh dari Bu Guru. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Ya, dapat ya. Cobalah berarti mempraktikkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh. Yuk kita bahas bersama. Nah, ini ada gambar tadi, gambar pohon-pohon yang di rumah Dayu ya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, lihat nih. Ini ada gambar petani. Petani ini sedang bercocok tanam menanam padi. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh kalimat pujiannya. Bagus sekali petani menanam padi berbaris dengan sangat rapi ya. Ini contoh kalimat, contoh pujian dari Bu Guru. Kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat lainnya berdasarkan gambar ya. Kalimat-kalimat pujian berdasarkan gambar ini ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar Siti sedang merawat tanaman teratainya. Bisa kalian tulis di sini kalimat pujiannya. Wah, Siti rajin sekali ya. Tanaman teratainya terlihat indah dan subur. Seperti itu contohnya. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lainnya ya berdasarkan gambar. Nah, di bawahnya ada lagi nih. Dayu sedang merangkai bunga. Hebat sekali kamu Dayu. Rangkaian bungamu bagus sekali. Nah, itu contoh dari Bu Guru, kalimatnya seperti itu. Nanti kalian bisa membuat kalimat-kalimat lainnya ya. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar dan di pasar yang menjual bunga. Jadi bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga ya. Nah, di Jakarta terkenal sekali di daerah Rawabelong ya anak-anak. Banyak di situ banyak penjual bunga di situ ya. Kalau kita ingin menginginkan bunga yang segar-segar, kalian dapat mengunjungi pasar Rawabelong ya. Nah, ini adalah bunganya Dayu. Nah, ini bunganya Siti. Wah, indah sekali ya bunga mawarnya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. 43 ya. Dayu memiliki 2 tangkai, lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, kita lihat dulu punya Siti. Punya Siti ada 43. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan. Satuannya ada 3, 1, 2, 3. Jadi 43. Punya Dayu lebih banyak 2 tangkai. Berarti 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan,
40-an, 3 ditambah lagi 2 bunga ya tangkai karena lebih banyak. Jadi 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita selesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Berapa buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Pertama-tama kita isi dulu nih, berarti penjumlahan ya anak-anak, 2 bilangan ya. Pertama bilangan 52 ditambah 7 sama dengan 50, iya 9. Jadi pedagang B memiliki nomor 2. Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai, lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Ya, kita lihat nih ada 2 bilangan. Pertama 25 dan kedua 24. Berarti Dayu memiliki lebih banyak. Berarti ditambah ya anak-anak. Betul sekali ya. Jadi 25 ditambah 24 sama dengan 49 ya. Jadi Dayu memiliki 49 bunga matahari ya. Untuk soal selanjutnya kalian isi sendiri ya nanti. Sekarang cobalah membuat soal matematika seperti contoh di atas. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Bu guru akan memberikan contoh. Ibu mempunyai 15 butir telur. Paman mempunyai 20 butir telur, lebih banyak dari ibu. Berapa banyak butir telur yang dimiliki paman? Nah, kita jawab coba ya. Nah, anak-anak yang jawab nih sepertinya temanmu, nanti ceritanya seperti itu ya. Kamu bikin soal yang jawab temanmu. Nah, jawabannya adalah jawab 15 ditambah 20 sama dengan 35. Jadi, paman memiliki 35 butir telur ya anak-anak. Ini contoh pertanyaan dari atau soal dari Bu Guru. Kalian bisa membuat soal-soal yang lainnya dan mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 6 ini. Kita sudah menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dan mempraktikkannya cara merawat tanaman di rumah. Ini ya, tadi cerita tentang Ibu dan Dayu senang berkebun ya. Nah, lihat tuh Ibu Dayu menyusun rapi potnya ya. Ada yang disusun berjajar di atas rak, ada yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayurannya ya. Berarti bagaimana Ibu merawat tanaman setiap hari? Tanamannya kalian bisa jawab setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayurannya ya. Tadi nanti kan ada tuh pertanyaannya ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Kita juga sudah menyebutkan ungkapan pujian dan menuliskan ungkapan pujian. Nah, ini dia ya. Ada gambar, terus ada bacaan. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Kita juga sudah belajar mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan menggunakan benda konkret. Serta dapat menentukan hasil penjumlahan 2 bilangan ya. Nah, nanti tadi kita sudah membahasnya ya bersama-sama. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa menunjukkan berbagai gerakan tumbuhan saat ditiup angin. Terima kasih ya kepada orang tua siswa kelas 1 yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Nah, tugasnya adalah Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Perhatikan kembali bacaan tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayurannya? Mereka merawat tanaman sayuran setiap hari ya. Bisa ditambahkan disiram pagi dan sore, diberi pupuk ya. Boleh seperti itu. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar
membuat rumah lebih indah tadi dari bacanya apa? Ada yang diletakkan di pot, ada yang potnya disusun di atas rak, kemudian potnya ada yang digantung. Dan ya, kalian bisa lagi baca ya. Oke, kita lanjut. Tuliskan kalimat pujian sesuai gambar. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya dan membuat pujiannya di sebelah sini, kalimat pujiannya ya. Siti, kamu rajin sekali merawat tanaman sehingga tanaman terataimu tumbuh subur dan indah ya. Nah, kalau ini Dayu, hebat ya, kamu pandai merangkai bunga dan lainnya itu. Contoh dari Bu Guru, kalian bisa menemukan kalimat-kalimat pujian yang lainnya berdasarkan gambar ya, karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan pintar. Nah, nomor 3, selesaikan soal-soal di bawah ini adalah soal-soal matematika ya. Tadi nomor 1 dan 2-nya sudah kita bahas. Ini nomor selanjutnya ya. Ada 3 soal nih ya. Nah, soal keempat. Sekarang cobalah membuat soal matematika seperti contoh di atas. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti tadi ya yang sudah Bu Guru contohkan, kalian bisa membuat soalnya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tema 7 subtema 3 tanaman di sekitarku dalam pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya subtema 4 bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.